Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Dewayu ya, seorang psikolog klinis anak, dan kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, bagaimana tantangan mengadopsi anak dalam lingkungan keluarga. Kak Dewayu, kita di segmen 3 ini lebih tajam pembahasan kita ya, lebih ngerucut nih soal adopsi anak ini. Dan tadi di segmen sebelumnya juga kita sudah sempat membahas soal anak yang memang diadopsi dari bayi, atau memang yang kemudian remaja, baru dia akhirnya diadopsi dan menemukan keluarga baru. Tapi Kak Dewayu kan anak-anak sampai remaja ini ada masanya ya, Kak, ada rentan waktunya begitu. Sebenarnya kalau pemahaman anak sendiri soal adopsi nih, Kak Dewayu, apakah sama seperti orang dewasa, Kak Dewayu, dalam menerima atau lebih meresapi kata adopsi itu? Atau apalagi pada saat dia tahu, oh aku anak adopsi, itu kalau di anak-anak seperti apa, Kak Dewayu? Oke, sebenarnya ini menarik ya, kalau kita bicara pemahaman anak, tentu pemahaman anak itu muncul dari bagaimana lingkungan mempersepsikan hal tersebut. Itu kenapa tadi di segmen awal mungkin sempat disampaikan bahwa sebenarnya pemahaman adopsi itu penting diberikan karena lingkungan sosial ini punya peran juga untuk memberikan nilai-nilai gitu ya. Kalau pada anak-anak ataupun pada orang dewasa tentu akan berbeda pemahamannya seiring dengan perkembangan tadi kognitifnya, sosialnya, seperti itu. Kalau kita lihat pada anak-anak mungkin pemahamannya sangat sederhana terkait dengan pemahaman adopsi. Itu kenapa mungkin banyak yang menyarankan, ahli menyarankan tentang memberitahu anak tentang adopsi sedari dini, itu karena tadi pemahamannya masih belum terlalu banyak, kita yang membentuk pemahaman itu gitu, sehingga anak memahaminya dengan baik gitu. Kalau pada yang lebih dewasa tentu pemahamannya dari bagaimana juga kita bersikap pada si anak ini dan bagaimana lingkungan mempersepsi itu. Ada banyak terkadang yang datang ke ruang praktek menyatakan bahwa justru itu menjadi bully ketika dia misalnya anak adopsi. Padahal sebenarnya perlakuan dari keluarganya masih baik-baik saja gitu. Itu kenapa juga masyarakat harus perlu edukasi juga terkait dengan adopsi ini, karena mungkin belum terbiasa gitu. Kan itu bukan hal yang mudah ya, Kak Dewi ya. Betul. Kalau misalkan kita membayangkan nih, misalkan Nitya sendiri nih ada dalam kondisi itu, tentunya ketika kita ingin menyampaikan nih pada anak, itu akan menjadi hal yang tidak mudah. Tapi nih Kak Dewayu, sebelum kita ke sana, sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan keputusan untuk benar-benar merahasiakan sedangkan jujur, itu sebenarnya lebih bijak yang mana, Kak Dewayu? Nggak apa-apa nih, misalkan kalau ada orang tua yang tidak memberitahu tentang identitas biologisnya begitu ke anak adopsi ini. Oke, kalau kita bicara apakah lebih bijaksana memberitahu anak atau tidak memberitahu sama sekali atau menutup-nutupi status ini gitu. Mungkin kita balik lagi ke nilai keluarga, tapi kalau secara psikologis saya rasa kita punya banyak pertimbangan kenapa anak ini perlu tahu. Pertama, kita melihat bahwa saat ini interaksi kita bukan lagi interaksi yang tidak global gitu. Kita bisa bertemu orang dari manapun, kapanpun, bahkan media sosial dan lain sebagainya. Sehingga ketika keputusan keluarga untuk tidak memberitahu, apakah akan bisa sejalan dengan lingkungan? Apakah dia nanti tidak tahu sendiri? Karena balik lagi tadi, pemahamannya kalau muncul dari orang lain bisa jadi belum tepat. Dan penting untuk orang anak ini tahu statusnya dia, identitasnya tadi ya, identitasnya dia secara biologis, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kayak tadi interaksinya banyak, interaksinya luas dan lain sebagainya, nanti terjadi misalnya kita mungkin pernah baca berita, nggak tahu dia diangkat, tiba-tiba terjadi perkawinan sedara, begitu. Atau misalnya identitas diri itu kemudian menjadi sangat penting karena kita mungkin lihat juga beberapa orang yang kemudian diadopsi ke luar negeri, akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian kembali lagi untuk mencari tahu ibu kandungnya. Sebegitu pentingnya identitas, jangan sampai hal tersebut justru melukai anak karena tadi dirahasiakan, tidak diberitahukan. Pun tentu dengan berbagai pertimbangan ya, kapan memberitahunya, seperti apa caranya, apa alasannya, balik lagi ke keluarga itu sendiri. Dan tentunya itu yang kita perlu tahu nih dari Kak Dewayu. Kapan baiknya, kapan sebenarnya anak-anak yang adopsi ini kita bisa bilang sepertinya dia sudah siap gitu, Kak Dewayu, untuk akhirnya diberikan pemahaman kalau memang kondisinya seperti itu. Itu kira-kira kapan, Kak Dewayu? Kalau kita bicara adopsi, memang ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa anak ini perlu tahu tentang adopsi itu sedari dini. Nggak ada waktu yang tepat kayak umur berapa, kapan, yang ini memang tidak tepat. Tapi ada ahli yang menyatakan bahwa sedari dini anak ini perlu paham
proses tentang adopsi itu sendiri. Mungkin ketika anak-anak kita berpikir anak ini mana paham sih proses adopsi gitu. Tapi yang perlu kita beritahukan ke anak adalah bahwa ada loh yang namanya anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua yang melahirkan. Orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan loh. Orang tua itu ada juga yang tidak melahirkan tapi mengasuh dan membesarkan. Konsep-konsep seperti itu perlu diajarkan meskipun kita tidak langsung memberitahu ya kamu anak adopsi, bukan seperti itu. Atau mungkin kita melihat banyak sekali sebenarnya kita diberikan fasilitas dongeng, cerita. Misalnya kita lihat, oh ada loh anak itik yang nggak tinggal sama induk itik tapi dibesarkan oleh induk ayam. Seperti itu misalnya. Atau misalnya kita lihat sekarang lebih mudah lagi, mungkin kita lihat oh ada anak artis yang kemudian mengadopsi anak. Anaknya mungkin hidup dengan bahagia, bisa mengembangkan dirinya gitu. Jadi ada berbagai cara untuk mengenalkan konsepnya dulu ya. Anak tahu konsepnya, bahwa ya ada ya anak yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya secara langsung, dan itu baik-baik saja loh, seperti itu. Jadi dari cerita, dari dongeng, seperti itu bisa. Kemudian pelan-pelan ketika misalnya usianya sudah pas, atau misalnya ketika kita menganggap dia kayaknya pemahamannya udah cukup baik, kita pelan-pelan memberitahu dia dengan tentu cara-cara yang sederhana, bahwa misalnya dia punya orang tua yang melahirkan tapi saat ini dia bersama orang tua yang membesarkan. Atau misalnya ketika semakin besar ya tadi, bahwa meskipun dia dibesarkan oleh orang tua angkat tapi tidak mengurangi rasa cinta. Jadi sebenarnya anak ini perlu paham tentang, ketika kita menyampaikan tentang adopsi, anak ini perlu paham yang pertama adalah bahwa dia perlu paham bahwa dia itu dicintai dan disayangi apapun kondisinya, meskipun dia itu anak adopsi. Kemudian yang kedua adalah anak ini perlu tahu juga pelan-pelan kenapa, bantu dia untuk memahami kenapa sih kemudian dia melewati proses adopsi. Kan kadang-kadang tentu itu jadi pertanyaannya semakin besar. Mungkin kalau anak kecil mungkin nggak nanya kenapa ya aku diadopsi, mungkin nggak nanya. Tapi begitu makin besar, dia perlu tahu kenapa sih aku gitu loh, kenapa nggak orang lain, atau kenapa kalau dia tahu dia punya saudara lain, kenapa bukan saudara yang lain yang diadopsi, dan lain sebagainya. Bantu dia untuk memahami proses tersebut. Baik, yang paling penting dalam menjalani proses itu tentunya orang tua, Kak Dewayu, atau semua anggota dari keluarga itu, Kak Dewayu? Sebenarnya kalau bisa ya semua anggota keluarga itu kooperatif ya, dalam artian seringkali permasalahan memberitahu anak adopsi itu menjadi masalah karena tadi tidak kooperatifnya semua anggota keluarga tiba-tiba ngomong, padahal anak ini mungkin dalam kondisi emosi yang belum siap dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya tentu titik beratnya adalah di orang tua, karena kan yang akan menyampaikan langsung, termasuk juga ketika terjadi permasalahan-permasalahan emosi dalamnya, orang tua perlu mengantisipasi hal tersebut, seperti itu. Baiklah, berarti memang yang orang tua mungkin ibu gitu ya, yang mungkin yang memang secara emosional mungkin lebih dekat dengan si anak, berarti bisa dilakukan dengan beberapa hal itu ya, pahami konsepnya dulu sejak dini. Berarti memang tidak ada batasan secara umur Betul, ya, tidak ada batasan, tapi memang ahli mengatakan sedini mungkin. Baiklah, begitu. Jadi jangan sampai nanti yang paling parah kalau tahu dari orang lain ya, Kak Dewayu ya? Iya, permasalahan yang paling banyak kita beritahu anak sedari dini, jangan sampai anak tahu dari orang lain. Karena tadi konsepnya kan kita nggak berbeda-beda. Ada yang bilang, wah anak adopsi itu anak yang dibuang, misalnya orang punya persepsi tersebut. Jangan sampai anak memahaminya seperti itu, padahal kan anak yang diadopsi mungkin karena saking cinta dan sayangnya anak ini ingin dimiliki gitu. Jadi konsepnya kan jadi berbeda kan, pandangannya juga jadi berbeda. Pun kalau dengan konsep-konsep yang lain, kayak misalnya ibu tiri juga kan banyak yang mempersepsikan negatif, padahal mungkin ya ada banyak juga ibu tiri lain yang baik loh, seperti itu. Jadi anak ini perlu paham hal tersebut dari orang tua agar persepsinya sesuai dengan apa yang orang tua inginkan. Benar, karena kalau misalkan si anak taunya dari luar, ini kita juga nggak tahu dan Iya, nggak bisa kontrol sampai betul. sejauh mana misalkan pihak kesekian itu akhirnya menyampaikan. Dan jangan sampai juga kemudian si anak ini merasa dibohongi. Nah, itu berarti yang paling jadi tantangan betul, ya, Kak Dewayu ya. Ketika anak sudah merasa dibohongi, biasanya dia akan marah ya, Kak Dewayu ya. Tentu. Kita merasa bahwa tadi identitas diri kan penting sekali ya. Tiba-tiba kita merasa orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita ternyata berbohong dengan kita. Mereka adalah orang asing, mungkin pemahaman si anak itu kan menjadi permasalahan tentu. Apalagi ketika terjadi pada usia remaja dengan segala dinamika usia remaja, itu kan menjadi problem yang cukup pelik nantinya. Baik, nah Kak Dewayu, itu tadi sudah ada beberapa tips awal begitu ya, untuk akhirnya kita bisa ada gambaran gimana nih kira-kira kalau misalkan kita ingin menyampaikan hal sesensitif itu nih dengan anak, kalau misalkan terjadi di lingkungan keluarga kita.
Tapi kita juga perlu tahu apa yang tidak boleh nih Kak Dewayu, yang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dilakukan orang tua sambung, orang tua angkat ini kepada anak adopsi. Mungkin kita ingin tahu lebih dalam, tapi setelah segmen satu ini ya Kak Dewayu. Saudara, kita masih akan membahas ya soal bagaimana tantangan dalam mengadopsi anak bersama dengan Kak Dewayu. Tapi selain satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.